Kementerian Kelautan kemudian Perikanan terus memacu produktivitas susu ikan untuk pemenuhan gizi juga asupan protein masyarakat. Berbagai dukungan diberikan KKP agar proses pengelolaan lebih lanjut item perikanan khususnya susu ikan semakin berkembang. Namun disebutkan rata-rata warga Indonesia ketika ini masih kekurangan protein pada mewujudkan generasi emas. Berdasarkan data BPS 2023, asupan protein masih sekitar 62,3 gram per kapita per hari, masih berada dalam bawah Kamboja, Thailand, kemudian Filipina. Padahal untuk mewujudkan generasi emas, KKP menyebut rakyat Indonesia membutuhkan asupan protein di area menghadapi 100 gram per kapita per hari. Lantas, berapa jumlah sebenarnya asupan protein ideal yang digunakan harus dipenuhi sehari? Protein adalah salah satu zat gizi makro yang memiliki peran penting di proses pembentukan jaringan tubuh. Protein ini turut membantu pembentukan enzim sehingga dapat mengoptimalkan fungsi setiap organ di area pada tubuh. Inilah yang digunakan menjadi alasan pentingnya mencukupi keperluan protein harian tubuh. Pada dasarnya, keinginan protein harian setiap individu cenderung beragam, menyesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan juga berat badan. Kendati demikian, Menteri Bidang Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Permenkes mengenai anjuran angka kecukupan gizi yang bisa dijadikan sebagai acuan memenuhi keinginan protein harian tubuh. Kebutuhan protein harian tubuh secara umum dapat dihitung berdasarkan berat badan. Cara menghitung keinginan protein harian berdasarkan berat badan adalah mengalikan 1 kg berat badan dengan 0,8 gram protein per hari. Sebuah kajian mengungkapkan bahwa sanitasi yang dimaksud layak serta akses terhadap air bersih menjadi faktor inti di pencegahan stunting pada anak-anak. Temuan ini diperoleh lewat kajian ilmiah fokus kesejahteraan Indonesia yang tersebut bertajuk Memahami Stunting dari Inti. Dalam sebuah studi komprehensif yang dijalankan oleh peneliti kedokteran komunitas di tempat FKI, terlihat jelas bahwa tempat dengan akses terbatas terhadap air bersih, lalu sarana sanitasi mempunyai tingkat stunting yang dimaksud lebih besar tinggi dibanding dengan wilayah yang digunakan memiliki akses sanitasi yang mana baik. Alhasil tingginya tindakan hukum stunting yang dimaksud menjadi perhatian Direktur Eksekutif Fokus Kesejahteraan Indonesia. Dia menegaskan bahwa dua urusan yang dimaksud menjadi faktor penting pada menjaga dari stunting. Hasil kajian dari FKI menyebutkan dua tema besar. Pertama adalah mengurangi anemia, kurang zat besi, sangat efektif menjaga dari stunting. Sehingga bagi perempuan, khususnya ibu hamil, asupan zat besi harus mencukupi. Jika diperlukan, sebaiknya memeriksa kondisi tubuh dahulu sebelum menyatakan siap untuk hamil. Kajian FKI ini menemukan bahwa pencegahan stunting memang sebenarnya bukan bisa jadi cuma fokus pada intervensi gizi semata, namun ada faktor lain yang menyertainya, kata Lina. Ada banyak khasiat rutin naik tangga selama 15 menit untuk kondisi tubuh. Tidak naik lift serta menggunakan tangga adalah pembaharuan gaya hidup kecil yang digunakan dapat menciptakan perbedaan besar bagi kebugaran lalu kesehatan. Jika Anda gagal menurunkan berat badan, naik tangga yang tersebut dilaksanakan secara konsisten selama jangka waktu tertentu dapat membantu. Sebuah penelitian baru menemukan bahwa orang yang digunakan menaiki lebih besar dari 5 anak tangga setiap hari memiliki resiko lebih tinggi rendah terkena penyakit kardiovaskular. Berikut faedah naik tangga selama 15 menit dilansir dari Times of India. 7 manfaat naik tangga selama 15 menit. Menurunkan berat badan. Dibandingkan dengan berjalan, menaiki tangga dianggap sebagai latihan yang mana lebih lanjut intens lalu dapat membantu membakar lebih tinggi sejumlah kalori. Mengembangkan kecepatan, menaiki tangga atau melangkah beberapa langkah sekaligus dapat tambahan meningkatkan jumlah agregat kalori yang mana dibakar. Menurunkan tekanan darah kemudian kolesterol.
Naik tangga dapat membantu meningkatkan detak jantung yang dimaksud meningkatkan kekuatan otot jantung. Selain itu, naik tangga juga membantu menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Naik tangga meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh yang mana dapat menurunkan resiko pembekuan darah, kemudian hipertensi. Menurut MBC, naik tangga secara teratur dikaitkan dengan profil lipoprotein yang tersebut tambahan sehat. Berat badan lalu tekanan darah yang digunakan lebih lanjut rendah dan juga kebugaran aerobik yang tersebut lebih lanjut tinggi. Ada banyak pemicu sakit kepala dalam pagi hari yang mana tak bisa jadi dianggap enteng, mulai dari kurang tidur atau terlalu banyak mengonsumsi obat sakit kepala. Kondisi ini terjadi ketika seseorang ditulis laman Well and Good hari Minggu. Ahli saraf kemudian spesialis perawatan sakit kepala di area cedera Sinai Nolan Prason MD menguraikan penyulut paling umum sakit kepala di tempat pagi hari, kemudian apa yang mana harus dilakukan. Sleep apnea. Kondisi ini terjadi ketika seseorang kerap berhenti bernapas pada waktu tidur, baik dikarenakan saluran napasnya tersumbat atau otaknya tidaklah mengendalikan pernapasan dengan baik. Menurut Jones, sleep apnea dapat meningkatkan risiko kesulitan jantung lalu stroke secara serius, jadi jangan abaikan tanda-tandanya. Tempat tidur. Tidur di tempat yang digunakan memberi tekanan pada leher Anda, teristimewa jikalau Anda memiliki riwayat penyakit tulang belakang leher, dapat memicu sakit kepala, tegang, atau nyeri, kata Dr. Pearson. Tidur miring biasanya paling baik untuk menjaga tulang belakang serta leher tetap memperlihatkan sejajar. Menggerakkan gigi. Menggerakkan gigi sepanjang di malam hari menimbulkan otot-otot di tempat leher, rahang, serta wajah Anda tegang. Jika ketegangan ini menjalar ke kepala, hal itu dapat mengakibatkan rasa sakit. Penting untuk mendiskusikan segala gejala-gejala ini dengan dokter gigi Anda, yang dimaksud kemungkinan besar akan merekomendasikan perlindungan gigi, terapi fisik untuk rahang Anda, atau pengobatan, katanya. Migrain. Penelitian yang muncul menunjukkan bahwa waktu migrain pada pagi hari kemungkinan besar terkait dengan ritme sirkadian, alias jam internal tubuh yang tersebut berlangsung selama 24 jam. Migrain serta jam sirkadian bawaan kita berasal dari bagian otak kuno yang disebut hipotalamus, kata Dr. Pearson. Jika mengalami migrain akan sangat membantu apabila mematuhi jadwal yang dimaksud teratur. Misalnya tidur, bangun, dan juga makan pada waktu yang digunakan identik setiap hari untuk membantu menghindari migrain, kata dia. Kurang tidur dikaitkan dengan berbagai macam permasalahan sakit kepala, mulai dari migrain hingga sakit kepala tegang. Ada banyak alasan seseorang kurang tidur, yakni pembaharuan jadwal kerja, kebersihan lingkungan tidur yang dimaksud buruk. Kurang tidur dikaitkan dengan berbagai macam permasalahan sakit kepala, mulai dari migrain hingga sakit kepala tegang. Ada banyak alasan seseorang kurang tidur, yakni pembaharuan jadwal kerja, kebersihan lingkungan tidur yang dimaksud buruk, konsumsi alkohol, nyeri, stres, kecemasan, depresi, atau kesulitan tidur utama seperti insomnia. Lalu masih berbagai lagi. Tidur berlebihan. Tidur lebih tinggi lama dari biasanya dapat memicu sakit kepala, oleh sebab itu berbagai alasan. Beberapa di antaranya termasuk gangguan hormon, dehidrasi, gula darah rendah, serta penghentian konsumsi kafein. Obat-obatan tertentu. Sakit kepala akibat penyelenggaraan obat secara berlebihan merupakan salah satu hambatan utama yang mana ditangani dokter di dalam klinik sakit kepala, kata Dr. Pearson. Mabuk. Minum alkohol, khususnya menjauhi tidur, dapat menyebabkan badai pemicu sakit kepala. Hal ini termasuk kualitas tidur yang digunakan buruk, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, pelebaran pembuluh darah, lalu gula darah rendah.
Pearson mengatakan menghindari mabuk, kemudian sakit kepala di area pagi hari sanggup dilaksanakan dengan minum secukupnya dengan minum air putih. Selain itu, mengonsumsi vitamin B6 sebelum minum kemungkinan besar dapat mengurangi keparahan gejala mabuk.